Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sofia. Saya dari Universitas Islam Nusantara, semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen lintas budaya. Arti manajemen. Manajemen menurut Drucker adalah organ dari suatu intuisi, baik bisnis maupun pelayanan publik. Pada gilirannya adalah organ dari masyarakat yang diadakan untuk memberikan sumbangan khusus dan menjalankan fungsi-fungsi sosial tertentu. Semakin berkembang pesatnya kemajuan dunia, maka semakin tinggi pula tingkat globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunianya berbagai macam informasi dan yang ada di belahan dunia manapun. Tujuh unsur kebudayaan. 1. Bahasa. Yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Yang ketiga, sistem teknologi dan peralatan. Yang keempat, sistem kesenian. Yang kelima, sistem mata pencaharian hidup. Yang keenam, sistem kekerabatan. Dan yang ketujuh, organisasi kemasyarakatan. Pemahaman lintas budaya. Lintas budaya terjadi apabila ada interaksi antara dua budaya yang berbeda bertemu pada sebuah titik temu. Lintas budaya adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan situasi ketika sebuah budaya bertemu dan berinteraksi dengan budaya lain yang berbeda. Keduanya dapat memberikan sebuah dampak positif ataupun sebaliknya kepada semua orang. Adanya perbedaan budaya karena budaya itu bersifat dinamis dan selalu berevolusi. Oleh karena itu, butuh lebih dari satu pendekatan untuk memahami lintas budaya. Manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana memahami budaya nasional, mempengaruhi praktek manajemen, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan lintas budaya dalam praktek manajemen dan berbagai konteks organisasi, serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen global. Manfaat manajemen lintas budaya. Yang pertama, menjadikan manusia dapat berkomunikasi dengan baik dan pada akhirnya. Yang kedua, dapat mempererat ikatan manusia dengan manusia lain. Yang ketiga, memberikan keunikan pada diri manusia dan masyarakat. Yang keempat, menciptakan nilai untuk menentukan mana yang dapat diterima oleh budaya lain. Pentingnya memanage lintas budaya. Anda tidak akan berhasil jika dalam bisnis global Anda tidak mengerti, mengapresiasi, dan tidak paham bagaimana cara memanage lintas budaya. Karena di era sekarang ini, dunia adalah pangsa pasar Anda, dan Anda akan bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Pengertian budaya. Budaya selalu bersangkutan dengan akal dan cara hidup seseorang yang selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Seperti bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis.
Unsur terpenting dalam budaya. Unsur terpenting kebudayaan berikutnya adalah kepercayaan atau keyakinan yang merupakan konsep manusia tentang segala sesuatu di sekelilingnya. Jadi, kepercayaan atau keyakinan itu menyangkut gagasan manusia tentang individu, orang lain, serta semua aspek yang berkaitan dengan biologi, fisik, sosial, dunia supranatural. Kepercayaan adalah gejala yang bersifat intelektual terhadap kenyataan dari sesuatu atau kebenaran suatu pendapat. Unsur terakhir dari kebudayaan adalah bahasa, yakni sistem kode dan simbol baik verbal maupun nonverbal demi keperluan komunikasi manusia yang dibangunnya. Fungsi dari manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya berfungsi untuk 1. Untuk dapat meningkatkan efektivitas dalam manajemen global dan dapat berinteraksi secara multikultur di dunia global. Cara memahami budaya ada 3 cara, yaitu 1. Mendidik budaya yang baru untuk mengikuti budaya yang lama. 2. Akulturasi atau peleburan budaya menjadi satu. 3. Meninggalkan budaya yang lama untuk beralih ke budaya yang baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 langkah untuk menerima perbedaan. Di antaranya yaitu 1. Mengkomunikasikan dengan rasa hormat. 2. Tidak bersifat menghakimi. 3. Mempersonalisasikan pengetahuan dan persepsi-persepsi. Yang keempat, mempraktekkan fleksibilitas peran. Terus yang kelima, mendemonstrasikan perhatian timbal balik. Yang keenam, mentoleransikan kerancuan dalam budaya tersebut. Tujuh kunci sukses manajemen lintas budaya. Untuk yang pertama, hierarki. Kedua, fokus kelompok. Ketiga, hubungan. Yang keempat, gaya berkomunikasi. Yang kelima, orientasi waktu. Yang keenam, mengubah toleransi. Terus yang ketujuh, motivasi. Dasar 7 kunci manajemen lintas budaya. Para peneliti berteori tentang faktor yang membuat perbedaan budaya dalam hubungan kepercayaan, sikap, dan tingkah laku yang datang secara umum dalam kehidupan sehari-hari. Hasilnya adalah sebuah kepercayaan bahwa ketika mempelajari lintas budaya, cara terbaik untuk mulai dan mengerti nilai sikap adalah melihat tanggung jawab tingkah laku yang memberi jejak sistem kepercayaan lebih dalam yang merupakan poros penggerak masyarakat. Sehingga berdasar teori yang telah dirumuskan terdapat 7 kunci manajemen lintas budaya, diantaranya hierarki dan persamaan, fokus kelompok, hubungan, gaya komunikasi, orientasi waktu, perubahan toleransi, dan motivasi. Adapun penjabaran 7 kunci manajemen lintas budaya sebagai berikut. Di bawah ini adalah penjelasan dari 7 kunci sukses manajemen lintas budaya. Untuk yang pertama, hierarki dan persamaan. Cara orang melihat wewenang dan kekuatan, seberapa banyak mereka tunduk pada orang dalam kekuatan, apakah mereka merasa berhak atas mengutarakan diri mereka sendiri, dan bagaimana dikuasai, mereka merasa membuat keputusan sendiri dan mengambil inisiatif. Yang kedua, fokus pada kelompok. Apakah orang melihat prestasi dan tanggung jawab sebagai pencapaian melalui
individu atau usaha kolektif, dan apakah identitas diri mereka sendiri sebagai individual atau sebagai anggota-anggota dari kelompok. Untuk yang ketiga, kepentingan dan waktu diabaikan. Untuk membangun hubungan dan mengembangkan kepercayaan, dan apakah kepercayaan dan hubungan dapat dilihat sebagai persyaratan untuk bekerja dengan seseorang. Untuk yang selanjutnya yaitu yang keempat, gaya komunikasi. Cara komunikasi masyarakat termasuk menggunakan ekspresi lisan dan non-lisan. Jumlah informasi dasar dari yang orang butuhkan untuk mengerti, dan bagaimana secara langsung ataupun tidak langsung orang berbicara, merupakan bentuk untuk menuju keringkasan atau seluk-beluk yang masuk dalam penilaian komunikasi. Untuk yang selanjutnya yaitu yang kelima, orientasi waktu. Derajat yang mana orang yang percaya mereka dapat mengontrol waktu dan menganut jadwal, atau apakah jadwal dilihat sebagai batas tanggal atau perkiraan. Itu juga termasuk apakah jadwal atau orang adalah penting. Untuk yang selanjutnya yaitu yang keenam, perubahan toleransi. Penglihatan dari seberapa banyak pengawasan, orang berpikir hidup mereka telah berakhir, dan tujuan dan kesenangan mereka dengan perubahan, mengambil resiko dan inovasi. Untuk yang terakhir yaitu yang ketujuh, motivasi. Apakah orang bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja? Apakah mereka dapat mencapai status dalam sosial melalui waktu menukar pribadi untuk kesempatan dalam kemajuan? Pola manajemen lintas budaya. Pola manajemen lintas budaya terbagi menjadi 3 antara lain. 1. Interpersonal role. Peran dari berkomunikasi dari perorangan adalah figurehead, pemimpin, dan hubungan dengan orang lain. Yang kedua, information role. Peran dari adanya informasi adalah monitor, diseminator, dan pembicara. Yang ketiga, decisional role. Peran dari adanya pengambilan keputusan adalah entrepreneur, penyelesaian konflik, alokasi, sumber daya, dan negosiator. Implementasi budaya manajerial di beberapa negara. Dari praktik penerapan atau implementasi manajerial di negara Malaysia, Perancis, dan Nigeria, terlihat adanya perbedaan gaya kepemimpinan para manajerial di ketiga negara tersebut. Namun, bila diteliti dengan seksama, tetap terdapat kesamaan penerapan dalam hal-hal tertentu antara lain. 1. Hierarki keputusan yang bersifat top down. Yang kedua, memusatkan perhatian mengenai hubungan. Yang ketiga, norma berdasarkan kerja yang bersifat kelompok. Yang keempat, jadwal kerja, penggunaan waktu yang beragam. Terus yang kelima yaitu kesenjangan yang tinggi antar manajemen dan pekerja. Dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa kesimpulannya adalah perbedaan budaya, norma-norma sosial, dan nilai-nilai yang terkait mempengaruhi bagaimana orang berpikir dan memproses informasi, yang pada gilirannya mempengaruhi sikap dan perilaku mereka berikutnya, baik pada pekerjaan maupun tidak. Sikap dan perilaku ini kemudian kembali untuk memperkuat norma-norma dan nilai-nilai asli. Akibatnya, perhatian dirasakan di sebagian besar masyarakat untuk memperkuat pola-pola budaya dasar mereka, sehingga kewajiban dapat menstabilkan integritas budaya mereka dalam jangka panjang.
Kiranya cukup sekian pemaparan materi tentang manajemen lintas budaya. Kalau ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.